Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran pemodelan perangkat lunak, masih di STV Channel. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai diagram alur data atau DAD, atau juga yang biasa kita kenal dengan data flow diagram atau DFD. Ini ada beberapa hal yang akan disampaikan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama mengenai pengertian DFD, kemudian fungsi dan komponen DFD, kemudian tingkatan level DFD, spesifikasi proses dan tahapan pembuatan DFD. Oke, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu pengertian DFD. DFD atau Data Flow Diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun terkomputerisasi. Atau kalau kita singkatnya mengenai pengertian DFD ini adalah logika proses atau jalannya proses suatu atau sebuah aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu fungsi dan komponen DFD. Fungsi DFD itu ada 3. Yang pertama itu adalah alat pembuatan model. Kemudian yang kedua, alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data. Dan yang ketiga adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Itu adalah fungsi dari DFD. Kemudian komponennya ada apa saja? Komponen DFD itu sama halnya seperti komponen pada flowchart. Mirip-mirip ya, dianalogikan sebagai simbol-simbol yang ada pada DFD ya. Bedanya mungkin ada beberapa hal bentuk-bentuk dari flowchart ataupun DFD. Nah, yang pertama itu ada terminator ya. Kemudian ada proses. Jadi gambar terminator dianalogikan seperti persegi panjang, kemudian proses itu lingkaran, kemudian data store atau database itu garis 2 seperti ini, kemudian alur datanya adalah tanda panah. Nah, ini contoh komponen DFD menurut Jordan dan DeMarco. Kalau menurut Jen dan Sherson itu untuk terminatornya sama ya, persegi panjang, tetapi untuk prosesnya itu sama seperti bentuk entitas di IRD. Kemudian data source-nya seperti ini, kemudian alur datanya juga sama seperti tanda panah. Ini komponen DFD, dan nanti kita akan contohkan beberapa hal dari gambar ini yang diimplementasikan kepada DFD. Nah, kalau entitas atau terminal ini adalah berupa unit atau orang yang terkait, yang berinteraksi dengan sistem tetapi di luar sistem. Nah, ini terminal. Jadi yang menggunakan sistem tetapi berada di luar sistem, itu adalah terminal. Kalau proses, nah ini menjelaskan bisa apa saja sistem yang kita buat itu, bisa melakukan apa saja sistemnya. Nah, kemudian ada aliran data. Aliran data menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi yang disampaikan antara entitas ke proses dan dari proses ke entitas. Kalau data store adalah ini ada penyimpanan. Jadi ketika entitas melakukan proses ke sistem, sistem memberikan informasi kepada entitas. Nah, data antara komunikasi dari entitas ke proses ini disimpan di data store. Kemudian tingkatan level pada DFD. Tingkatan level pada DFD itu ada diagram konteks, kemudian nanti diagram level 0 atau level 0, kemudian diagram rinci atau level 1 untuk setiap proses yang dilakukan pada diagram level 0 ya.
Oke, mungkin sampai sini masih mengawang-awang ya, masih kebingungan mengenai DFD. Nanti ada contoh penggunaan DFD supaya lebih memudahkan penempatan dan bagaimana sih sebenarnya DFD itu bekerja. Oke. Nah, kalau diagram konteks itu adalah menggambarkan satu lingkaran besar yang mewakili seluruh proses sistem. Ya. Jadi keseluruhan sistem bekerja itu dinamakan diagram konteks dan penjelasannya pun hanya secara umum saja. Ya. Nah, diagram konteks merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD. Kemudian semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks berikut aliran-aliran data utama menuju dari sistem. Diagram ini sama sekali tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Ya. Nah, karena diagram konteks ini hanya gambaran umum dari sistem secara keseluruhan. Jadi bentuknya pun sederhana dan tanpa adanya penyimpanan data atau data store. Kemudian diagram 0, diagram level 1 merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram 0. Ya. Nah, di sini baru ada penyimpanan data. Ya. Kemudian ada diagram rinci. Nah, ini menguraikan proses yang terjadi pada diagram 0 atau di level 1 tersebut. Ya. Oke. Kemudian spesifikasi proses menggambarkan deskripsi dan spesifikasi dari setiap proses pada pemodelan DFD sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, jadi nanti ada nama prosesnya apa, ya. Kemudian deskripsinya bagaimana, ya. Kemudian masukannya atau inputannya, kemudian keluarannya dan logika prosesnya. Ini spesifikasi proses dari DFD. Yang selanjutnya adalah tahapan pembuatan DFD. Yang pertama itu identifikasi entitas luar, kemudian input dan output. Kemudian yang kedua identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar, input dan output yang terlibat dalam sistem. Kemudian yang ketiga buat diagram konteks. Nah, diagram ini adalah diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Nah, caranya bagaimana untuk membuat diagram konteks? Caranya adalah tentukan nama sistemnya, batasan sistemnya, kemudian tentukan terminatornya apa saja yang ada dalam sistem, kemudian tentukan apa yang diterima atau diberikan dari entitas ke sistem atau dari sistem ke entitas, kemudian gambarkan diagram konteksnya. Kemudian yang keempat, buat diagram level 0. Kemudian tentukan proses utama yang ada pada sistem. Ya. Nah, oke, nanti kita jelaskan nih di bagian yang tahap pembuatan DFD ya, untuk lebih memahami apa itu DFD dan pembuatannya. Oke. Nah, setelah level 0 buat lagi diagram level 1, yaitu gambaran daripada proses yang terjadi pada level 0 ya. Nah, jadi setiap proses yang terjadi pada level 0 itu dibuat sub-sub proses sehingga penjelasannya daripada pengembangan diagram dari level 0 tersebut. Oke, ini contohnya. Ada diagram konteks atau kita ngebuat sistem, yaitu sistemnya adalah sistem penjualan obat di apotek generik. Ya, nah, ini adalah sistemnya. Yang pertama kali kita buat ketika penjelasan sistem ini, kita harus buat dulu diagram konteksnya. Nah, ini gambaran umum sistemnya. Di sistem informasi penjualan obat, ya, nah di prosesnya itu yang berkaitan kepada sistem ini itu ada konsumen, ya, ini entitasnya. Konsumen dapat menerima struk pembelian. Kemudian ada store manager. Nah, ini ada data obat ya. Nah, jadi sistem ngecek apakah data obat masih ada, ya. Kemudian data store manager memberitahukan data obat, memberitahukan data pembelian siapa saja, kemudian memberitahukan data status obat. Ya. Kalau data status obat itu bisa identik dengan apakah obat itu tersedia atau tidak. Kalau data obat itu lebih kepada rincian daripada obat tersebut.
Kemudian data pembelian adalah data pembeli, siapa saja yang membeli obat tersebut ya, dan jenis obatnya seperti apa. Kemudian ada supplier. Nah, supplier itu adalah yang menyuplai obatnya ya, faktur pembelian obat ya, kemudian data pembelian obat dan lain sebagainya. Kemudian ada regional operational manager. Nah, ini ada daftar harga obat ya, kemudian laporan supplier, kemudian laporan penjualan. Ini gambaran umum dari sistem ya. Nah, jadi sistem penjualan obat ini terkoneksi dengan konsumen atau pembeli, database, kemudian supplier atau pengirim, dan operasional manager. Nah, dari sini diturunkan lagi jadi diagram level 0, penjelasan dari sistem secara keseluruhan ini. Nah, ini jadi dari yang tadinya adalah sistemnya penjualan obat menjadi turunannya lagi. Nah, ada pendataan obat, ada penjualan, kemudian ada pendataan supplier ya. Nah, ini adalah DFD level 0. Ini adalah gambaran sistemnya, diagram konteks ya. Dari sini diturunkan lagi, misalkan contoh nih, dari sistem penjualan obat ini ke supplier. Awalnya hanya data pembelian obat saja ya. Misalkan nih. Nah, ketika di sini ternyata ada pendataan nomor faktur, inventory obat ya. Kemudian data pembelian obat. Dikembangkan lagi jadi sub-sub kecil ya. Dari sini dikembangkan lagi dari setiap proses. Kan ini adalah proses. Proses 1, 2, 3, 4. Dari proses-proses ini dikembangkan lagi menjadi proses-proses kecil, yaitu DFD level 1. Contoh, ini adalah proses yang bagian ini proses yang pendataan obat. Oke, kita cek sini. Bagian tahap 1 yaitu pendataan obat ya. Data status obat, data obat, kemudian apalagi faktur nih ke supplier ya, koneksinya. Nah, kita cek. Nah, yang pertama di data pendataan obat itu ada harga obat ya, ada cek stok obat, kemudian data pembelian obat, kemudian data status obat. Nah, jadi dari proses pendataan obat dipecah lagi jadi proses-proses yang lain gitu ya. Jadi proses-proses yang lebih detail. Nah, dari harga obat ya, itu muncul obat. Nanti dari sini dipecahkan lagi ya. Dari proses-proses kecil tersebut dipecahkan lagi menjadi proses-proses yang lebih detail sehingga DFD level 1 pendataan obat. Nanti ada lagi ya di bagian sini ada penjualan yang kedua ya. Nanti bikin lagi DFD level 1 penjualan. Balik lagi ke sini. Ada pendataan supplier. Bikin lagi di sini. DFD level 1 penjualan supplier. DFD level 1 apa gitu ya. Nah, itu sampai dengan proses di level 0 itu selesai. Itu DFD level 1. Jika ingin didetailkan lagi, maka bisa bikin DFD level 2. Contoh nih, DFD level 2 harga obat. DFD level 2 cek stok obat habis. DFD level 2 data pembelian obat. Mau dikembangkan lagi dari harga obat, nanti ada lagi turunannya. Silahkan ya. Semakin detail atau semakin banyak levelnya, maka prosesnya akan semakin detail. Nah, itu DFD. Oke. Nah, ini yang contoh penjualan. Dari DFD level 0 itu ada DFD data obat dan penjualan. Nah, dari penjualan diturunkan lagi nih. Ya, ada hitung transaksi penjualan, ada cetak struk ya, itu buat konsumen. Sehingga nih coba dilihat. Sebenarnya
dari proses yang konteks, ya, kita lihat nih. Nah, dari konteksnya saja, hanya gambaran umum, sistem menjelaskan bahwa si konsumen hanya menerima struk pembelian. Sebenarnya ketika turunannya ya, nah di bagian ini, dari sistem dihitung dulu transaksinya apa ya, kemudian masuk ke penjualan, penjualan mencetak struk ya, mencetak pembelian, baru sampai ke konsumen. Nah, jadi ini adalah proses rinci dari proses suatu sistem ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya, gambaran umum mengenai DFD. Nanti kita bahas lagi contoh lain penggunaan DFD untuk lebih memantapkan pemahaman mengenai DFD. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.